Halo, bismillah. Sekarang Basan ingin mencoba berbagi eh, tentang materi bagaimana sih cara mengubah mental gratisan menjadi mental miliaran. Dari judulnya aja, mungkin teman-teman udah penasaran banget kan? Banyak di antara kita yang bertanya-tanya, gimana sih cara merubah mental yang tadinya kita doyan gratisan kemudian menjadi mental miliaran. Oke, di sini Mbak San mau membuka fakta yang memang sering terjadi di kalangan orang-orang di dunia ini, baik dari kalangan yang beneran tidak mampu ataupun di kalangan orang-orang yang betul-betul mampu gitu, orang-orang kaya. Anda tahu kenapa? Ya jelas, karena generasi populasi orang yang suka gratisan itu udah banyak banget. Lah iya, wong gratis, siapa coba yang gak mau? Namun bukan itu masalahnya. Tentu kenapa ini penting banget untuk dibahas, karena sejauh ini Mbak San menyimpulkan bahwa yang namanya memberikan sesuatu yang gratis itu terkadang Mbak San merasa sangat tidak dihargai, apalagi kalau yang dibagikannya adalah sebuah ilmu. Sampai sini mulai kebayang? Jadi yang namanya gratisan itu sekarang udah sangat familiar banget ya, baik dari produk gratisan ataupun dari segi ilmu gratisan yang banyak dibagikan oleh bisnis owner di luar sana ya. Di sini Mbak San punya quotes, yaitu cara menghargai karya dan niat baik seseorang adalah dengan membeli dan merekomendasikan produknya, bukan minta gratisan. Contoh ya, beberapa hari yang lalu Mbak San memberi kesempatan orang-orang untuk join di grup ya, di Telegram. Nah, alhasil ada sekitar 100 orang yang masuk di Telegramnya Mbak San, dan dari 100 orang tersebut hanya sekitar 50 orang aja yang menyimak kuliah Telegram yang Mbak San berikan. Kok bisa tahu Mbak? Tahu dong, semua kan terlihat jelas di internet. Lalu apa alasan mereka? Yang pertama, tidak punya waktu. Yang kedua, masih bingung. Yang ketiga, masih takut. Yang keempat, capek, bosenan, terus kemudian baperan. Nah, coba siapa yang mau ngaku? Tapi tujuan Mbak San berbagi di sini bukan karena ingin protes. Mbak San hanya ingin membagi pemikiran menarik untuk orang-orang yang tidak menghargai sebuah ilmu. Ya, sama, Mbak San dulu juga gitu orangnya. Maka dari itu, dulu Mbak San gak sukses-sukses karena masih memiliki mental gratisan. Mbak San rasa bukan hanya di grup ini atau di Telegram, tetapi hampir di setiap kelas atau pembelajaran pasti ada si mental gratisan. Siapa sih mereka? Mereka adalah orang-orang yang suka dengan ilmu gratis, tetapi karena hobinya koleksi ilmu gratis, mereka lupa untuk mempraktekkannya, mereka lupa untuk praktek. Padahal ilmu yang dipelajari itu sangat simple, namun mereka semua menyepelekan ilmu tersebut gitu. Sudah dikasih tahu caranya tapi masih suka ngeluh. Tinggal action saja tapi masih suka takut. Terus orang seperti ini harusnya diapain? Jadi tinggalin aja, karena balik lagi bahwa alasan dan penundaan yang mereka berikan terjadi karena mentalnya yang masih lemah. Apa mungkin Mbak San harus berubah dulu jadi Tein dari Mas Tuti gitu dulu agar Anda bisa bergerak? Tentu tidak kan. Yang harus menggerakkan dan action adalah diri Anda sendiri tentunya. Jadi ini adalah alasan utama kenapa orang sukses itu populasinya sedikit, bisa dibilang hanya 20% saja. Karena menjadi sukses itu susah. Memang jadi orang produktif itu susah.
Tapi jadi orang sibuk yang belum tentu produktif itu mudah. Memang jadi orang konsisten itu susah, tapi jadi orang yang suka malas-malesan tuh emang mudah. Jadi orang yang suka menghargai ilmu gratis itu susah. Makanya banyak yang akhirnya bayar agar ia bisa menghargai ilmu yang di-share dan belajar. Dan jadi orang yang suka gratisan itu emang mudah. Semua memang ada risikonya. Hargai ilmu agar kita bisa berkembang. Sama seperti ketika kita mengikuti sebuah pelatihan, seminar, beli buku, atau beli tools di internet. Mungkin mereka banyak yang bilang gini, alah ngapain beli buku, bacanya aja males, ilmunya gitu-gitu aja. Nah ini nih, orang yang kayak gini nih, ke laut aja deh, gak usah sebut-sebut jadi pengusaha, malu-maluin. Orang yang tak pernah mengosongkan pikiran, yang tak pernah merendahkan hatinya, sejatinya dia tidak akan pernah bisa menerima ilmu apapun itu. Sama dong kayak orang yang udah keras kepala, mau digimanain dan dikasih tahu kayak apa juga gak akan mau dengerin. Jadi pilihannya hanya ada dua, mau capek-capek belajar atau mau belajar dan sering baca buku. Risiko yang nomor satu, uang tidak akan terbuang, tapi waktu yang terbuang dan gak numbuh-numbuh. Dan risiko yang nomor dua, sering belajar namun uang terbuang tapi waktu menjadi lebih berkualitas dan kita terus bertumbuh tentunya. Uang yang terbuang tadi justru akan terus bertambah dengan bertambahnya ilmu kita yang menjadi lebih berkualitas karena sudah tahu ilmunya. Ingatlah, uang itu tidak bertambah atau berkurang. Uang itu hanya mengalir dari orang yang tidak berkualitas kepada orang yang lebih berkualitas. Semoga kita semua di sini tidak termasuk si mental yang gratisan. Jadi, maksud dan tujuan Mbak San hadir di sini adalah bagaimana cara menghindari sifat mental gratisan agar tidak terlalu lama menancap bahkan tertanam kuat di benak kita. Oke, caranya adalah Anda harus memiliki mental miliaran. Seperti apa mental miliaran itu? Yang pertama adalah selalu yakin dan selalu optimis. Yang kedua, gemar memberi di saat lapang ataupun sempit. Yang ketiga, senang membantu orang lain meski sedang dalam kesulitan. Yang keempat, pantang minta-minta. Setidaknya banyak sekali orang miskin di luar sana yang bahkan dengan ketidakcukupannya saja membuat mereka menjadi kuat dan tahan banting menghadapi pahitnya kehidupan. Mereka menolak untuk menyerah meski panas hujan badai kerap menemani. Mereka tetap berikhtiar mencari rezeki dan pantang untuk berminta-minta. Yang kelima, bahagia melihat orang lain sukses. Yang keenam, mau membayar harganya. Yang ketujuh, berpikir bagaimana caranya agar bisa, bukan bertanya-tanya kenapa saya tidak bisa. Yang kedelapan, suka investasi leher ke atas. Yang kesembilan, selalu bersyukur dan bersabar dalam kondisi apapun. Oh ya, bahaya dari memiliki mental gratisan itu nyata adanya. Karena walau bagaimanapun, memiliki mental tidak mau bayar ini akan sangat berbahaya di kemudian hari. Contohnya, menciptakan budaya yang buruk. Artinya, apabila kebiasaan mental gratisan seseorang terus-menerus dipupuk dan dibiarkan begitu saja, maka ia akan tumbuh dengan subur. Yang kedua, memberikan image yang jelek pada pribadi kita. Yang ketiga, karma. Pernah mendengar bahwa hukum karma senantiasa berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana rasanya saat mengetahui setiap usaha kerja keras kita nampaknya tidak dihargai oleh orang lain? Jadi, dalam suatu kondisi, orang yang masih memiliki mental gratisan itu sejatinya orang yang secara tidak langsung tidak bisa menghargai karya orang lain. Mungkin bisa jadi
orang tersebut tidak mengetahui bagaimana perjuangan suatu karya sebelum bisa sampai di depan mata kita, bahwa hal itu telah melewati proses yang sangat panjang dan sering kali rumit. Coba bayangkan saja, ada usaha, tenaga, waktu, modal, kerja keras, dan pengorbanan seseorang supaya karya itu bisa hadir dan dinikmati banyak orang, dan secara otomatis tentunya bisa kita gunakan dan dinikmati oleh kita semua. Terkadang air mata adalah satu-satunya cara bagaimana mata berbicara ketika bibir tak mampu menjelaskan. Sampai sini, semoga teman-teman mendapatkan manfaat segala yang sudah Mbak San jabarkan lewat voice ini. Sebelum itu, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan Mbak San. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.